wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para sesepuh, para orang-orang tua, para hujaj, wabil khusus DKM dan pengurus Masjid Jami Nurul Hidayah, Bapak Haji Burhanuddin, juga yang kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dayat, Bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Taklim Sabtu Subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kehadiran kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita laksanakan mendapatkan balasan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini kembali kita akan mudzakarah pelajaran fikih ya. Setelah minggu yang lalu kita sudah membahas pelajaran tauhid. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ilmu fikih, masih membahas perkara yang berkaitan dengan bab thaharah ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kajian fikih ini ya diawali dengan bab thaharah atau bab bersuci, dan 2 minggu yang lalu ya kita sudah bahas tentang masalah air, di mana air merupakan di antara alat yang digunakan untuk bersuci. Dan hari ini kita akan bahas pelajaran thaharah ya, bagian yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin qala. Bab thaharah ini secara lengkap ya ada 5 bagian. Namun jumhur para ulama membagi hanya 4 ya. Yang pertama bicara tentang bab wudu. Yang kedua tentang mandi hadas. Yang ketiga tentang tayamum. Yang keempat tentang menghilangkan najis. Kalau yang kelima menghilangkan najis terbagi 2 ya. Ada istinja, ada menghilangkan najis selain istinja. Jadi istinja masuk ke dalam kategori izalatun najasah, menghilangkan najis. Ya, dan ini akan kita bahas satu persatu dalam bab thaharah ini. Yang pertama tentang masalah wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin qala. Bab masalah wudu ya, sebagaimana di dalam perkara ibadah bahwa wudu pun termasuk bagian daripada ibadah ya. Jadi hukum berwudu ini ya bisa wajib juga bisa sunnah, tergantung sasarannya untuk apa kita gunakan wudu tersebut ya. Kalau untuk perkara-perkara yang sifatnya diwajibkan dalam beribadah menggunakan wudu, maka berarti wudunya wajib ya.
kalau di luar perkara ibadah, sekalipun kita ya tidak mau ngapa-ngapain gitu, ya tetap sebenarnya anjuran berwudu ini ya tetap disunahkan. Ya, karena memang sebagaimana Nabi contohkan, beliau itu orang yang tidak pernah batal wudu. Ya. Dalam hadis disabdakan dum alat tuhri yuwasa alaika rizqu katanya. Ya, di antara manfaatnya berwudu itu, dawamnya berwudu itu bisa meluaskan rizki katanya, ya. Jadi di antara jalan keluar supaya mudah rizki kita, baik rizki zahir maupun rizki batin tentunya. Ya, maka di antaranya ada anjuran untuk selalu dawam atau senantiasa memiliki wudu gitu. Nah, terkait masalah wudu, ya di dalam kitab pertama dibahas tentang fardu wudu. Ya. Furudul wudu'i sittatun arba'atun sabatat bil Qur'an wa hiya ghuslul wajhi wa ghuslul yadain wa mashu ba'da ra'si wa ghuslur rijlain wa tnani bisunnah wa huma an-niyah wa tartib. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini berwudu yang merupakan salah satu bagian ibadah ya berdasarkan dalil daripada Al-Qur'an. Jadi Allah yang mengajarkan kepada kita tentang tata cara ya pelaksanaan daripada berwudu. Ini menunjukkan bahwa setiap ibadah yang Allah perintah, khususnya yang wajib ya, itu ada aturannya. Ya, ada kaifiat atau tata caranya, ada aturan mainnya, serta ada hukum yang terkait dengan ibadah tersebut, termasuk berwudu ya. Nah, di sini dalil di dalam pelaksanaan berwudu itu berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Yang dari ayat inilah kemudian muncul istilah fardu wudu. Yang dikatakan bahwa fardu wudu itu ada 6 perkara. Di dalam masalah ibadah ada bahasa rukun, ada bahasa fardu. Ya, kalau di dalam sholat, nah nanti kita bahas di depan juga masalah perkara tentang sholat. Kalau untuk sholat itu disebut arkanus sholah. Kalau untuk wudu disebut furudul wudu. Ini fardu sama rukun sama, dia juga. Artinya perkara yang wajib dilakukan di dalam ibadah. Itu rukun atau fardu ya. Jadi namanya ibadah itu ada perkara wajib yang dilakukan sebelum ibadah, ada perkara wajib yang dilakukan di dalam ibadah. Kalau perkara wajib yang harus kita lakukan di luar ibadah, itu yang disebut dengan namanya syarat. Ya, syarat itu ada 2, ada syarat wajib, ada syarat sah. Ini syarat, dia aturan ataupun hukum yang terkait dengan sebuah ibadah tapi berada di luar pelaksanaan ibadah. Itu syarat namanya. Ya. Itu perkara wajib. Jadi sebelum kita masuk kepada ibadah, ya, kita itu harus menjalani persyaratan. Ya, syaratnya ada 2 apa? Syarat wajib. Syarat wajib pula yang kedua syarat sah. Baru setelah 2 persyaratan ini kita jalani, kita penuhi, baru kita masuk ke dalam praktek ibadah. Nah, dalam praktek ibadah ada perkara wajib. Apa itu? Ini dia disebut dengan rukun atau fardu. Nah, jadi kalau kita dengar bahasa rukun atau fardu, itu berarti perkara wajib yang dilakukan di dalam ibadah.
para ulama membahasakannya dengan kalimat rukun dan fardu. Ya, secara makna ya dia juga sama. Tapi apa bedanya? Pasti ada bedanya, ya. Kalau untuk wudu menggunakan fardu, furudul wudu, fardu wudu. Kalau untuk salat arkanus shalah, rukun salat. Bedanya kalau fardu itu kerjaan wajib yang boleh dijeda. Artinya boleh dijeda, tidak harus sambung menyambung, tidak harus turut ya secara beraturan. Ya, jadi boleh terpisah-pisah. Contohnya begini. Bapak mau sholat ke masjid, ya, wudu di rumah. Ya, begitu lagi wudu, baru selesai basuh muka misalnya, tiba-tiba mati lampu, atau air di rumah habis gitu ya. Waduh, belum selesai ini wudu, baru juga rapi basuh muka, mau basuh tangan, airnya mati atau habis di rumah. Udah berangkat ke masjid. Ya, berangkat ke masjid, sampai di masjid kan tadi kita belum kelar tuh wudu di rumah, sampai muka doang, sampai masjid nggak usah diulang wudunya, lanjutin ya, basuh apa? Basuh tangan gitu, dengan catatan ya dari rumah ke masjid nggak batal aja di jalanan gitu. Ya kalau batal mah beda lagi tuh, mengulang pastinya ya. Begitu sampai di masjid, iya belum batal nih, tadi udah rapi basuh wudu, udah rapi basuh muka, jadi ya lanjutin basuh tangan dan seterusnya. Itu makna daripada fardu begitu. Jadi dia boleh ada jeda, atau memang secara sengaja kita ya di rumah misalnya rapi wudu, rapi basuh muka, ngaso dulu sebentar, ngapain? Minum kopi misalnya. Ya, ya, udah rapi basuh muka nih, mau ngerokok dulu sebatang gitu misalnya. Ya kali ya gitu. Atau dia minum dulu, santai dulu sebentaran, bangsa 2-3 menit gitu misalnya. Udah kelar, nyambung lagi tangan. Misalnya begitu pun secara sengaja masih boleh. Kenapa? Sebab berwudu itu ya tidak harus sambung menyambung ya tidak harus mualat ya, jadi boleh dijeda ya dengan pekerjaan lain gitu. Itu mana fardu. Tapi kalau rukun, makanya ketika membahasakan sholat enggak pakai bahasa fardu, tapi bahasanya rukun, arkanus sholah, rukun sholat. Kenapa? Sebab kalau rukun tidak boleh ada jeda dia harus sambung menyambung. Dari mulai takbir Allahu Akbar sampai salam enggak boleh di tengah-tengah ngasoh kayak tadi. Habis baca Fatihah, taruh ngopi sebentaran, boleh nggak begitu? Ya, tuh. Jadi kalau sholat gimana? Sholat mah ya dari mulai takbiratul ihram langsung sambung ya. Biasanya apalagi baca iftitah, baca Fatihah, baca surah, selesai langsung ruku beres, i'tidal dan seterusnya sampai salam. Jadi kerjaannya harus ya al-mualah ya, sambung menyambung. Ya, turut menurut ya. Nggak boleh ada jeda di tengah-tengah. Itu. Maka kalau kerjaannya tidak boleh jeda di tengah-tengah disebutnya rukun. Ya, kalau kerjanya boleh dijeda di tengah-tengah disebutnya fardu namanya. Ya. Tuh perbedaan antara rukun dan fardu. Adapun secara kerjaan dua-duanya perkara wajib yang ada di dalam ibadah, baik rukun ataupun fardu. Nah ini terkait masalah fardu wudu ya, yang disebutkan di dalam seluruh kitab-kitab fikih ya. Fardu wudu itu atau kerjaan pokok, kerjaan wajib di dalam kita berwudu hanya ada 6. Sesuai dalil dari Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Itu Allah langsung ya, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian
berdiri untuk sholat, ya, kita mau sholat itu, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aidiakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafik, ya, sampai kepada sikut-sikut kalian, ya. Wamsahu, dan usaplah biruusikum, kepala kalian, wajulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Nah, ini ayat ya menjelaskan tentang ya tartib daripada fardunya wudu. Kalau di dalam ayat ini disebutkan hanya 4. Ya, fagsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiakum, tangan, wamsahu biruusikum, dan ngusap kepala, wa arjulakum, dan basuh kaki. Sementara fardu wudu ada 6. Yang 2 dari mana? Yang 2 diambil dari hadis. Ya, jadi 4 ya masalah fardu wudu berdasarkan Al-Qur'an, nas Qur'an, yang 2 lagi berdasarkan dari hadis, ya. Maka jumlah seluruhnya fardu wudu itu ada 6 perkara. Yang 6 ini dalam berwudu nggak boleh kurang, ya. Jadi kalau kita wudu kita mau sah gitu, ya, secara aturan hukum, maka yang 6 perkara ini harus kita lakukan di dalam berwudu dengan aturan-aturannya, gitu. Apa itu yang 2 yang diambil dari hadis? Kalau tadi kan 4 dari Quran, yang 2-nya dari hadis, yaitu niat dan tartib, ya. Jadi masalah niat dan tartib, ya, itu berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mau bahas sekarang satu persatu tentang fardu wudu. Jadi fardu wudu itu ada 6 perkara. Al-awalu, yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Fardu wudu yang pertama adalah niat. Ya. Nah, makanya dalam semua ibadah, ya, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, termasuk di dalam masalah bab berwudu, ya, ini diawali yang pertama dengan niat. Nah, para ulama juga membahas, ya, tentang niat ini, katanya terkait dengan niat itu ada 7 pembahasan. Biar kita tahu, ya, niat itu apa sih? Bagaimana caranya? Ya, pada saat apa kita harus berniat, begitu? Nah, di sini dijelaskan bahwa hal atau perkara yang terkait dengan niat itu ada 7 pembahasan. Yang pertama masalah, ya, niat itu masalah definisinya, pengertian atau makna niat, ya. Hakikatun, hukmun, mahalun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan, katanya gitu. Yang pertama, masalah niat itu dilihat dari segi pengertiannya. Niat itu apa sih, gitu, ya. Pengertian niat secara bahasa, niat itu artinya keinginan, ya. Keinginan ataupun tujuan, ya. Tuh keinginan di hati, ya. Jadi kita kalau punya keinginan sesuatu, ya, kalau punya maksud sesuatu di hati muncul tuh, itu dalam segi bahasa namanya niat. Itu namanya makna secara bahasa. Cuman kalau dalam ibadah yang mana bahasa nggak dipakai. Yang dipakai makna yang kedua, makna istilah. Ya, jadi ada makna lughatan, ada makna istilahan. Kalau secara makna umum, makna bahasa, niat itu ya keinginan. Niat itu adalah sebuah tujuan, gitu. Itu niat namanya. Tapi kalau menurut istilah apa ini? Nah, ini yang dipakai buat masalah niat dari segi ibadah, ya, yang dipakai menurut secara, ya, istilah. Kalau menurut istilah, niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Artinya, ya, menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, disertai
diiringi, dibarengi dengan perbuatan. Gitu. Jadi antara keinginan di hati sama kerjaannya bareng, itu niat namanya. Ya. Tapi kalau misalnya keinginan dulu, kerjaannya entar, belakangan, gitu. Ini dalam masalah ibadah bukan niat namanya, azam. Jadi ada azam, ada niat. Kalau azam itu keinginan juga, cuman keinginan dulu baru kerjaan. Itu azam namanya. Kalau niat mah bareng, keinginan sama perbuatan bareng, itu niat. Contoh begini, ya. Kalau kita memang membahasakan azam juga niat, karena makna secara bahasa, secara umum begitu. Contohnya misalnya Bapak malam-malam ngomong begini, besok niat mau ke pasar gitu ya. Itu sering kita ngomong begitu kan. Besok niat nih mau ngaji, besok niat mau ke rumah teman ya gitu. Atau besok niat mau pergi ke pasar belanja gitu ya. Itu kita membahasakannya apa? Niat itu kan. Itu keinginannya malam. Ya. Perginya kapan? Besok pagi gitu kan. Mau ke pasar, mau ngaji, mau ke rumah teman besok. Itu dalam pandangan ibadah disebutnya azam. Namanya apa? Azam ya. Itu yang kata Allah dalam Al-Quran. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Jika engkau berazam, apa sih azam? Memiliki keinginan kepada sesuatu. Cuman kepengennya dulu, ngerjainnya mah ntar atau besok gitu ya. Itu azam namanya. Kalau engkau punya keinginan seperti itu, udah punya keinginan, maka tawakal sama Allah Ta'ala. Sebab besok kita nggak tahu bisa apa enggaknya, ya tergantung Allah Ta'ala gitu. Itu namanya disebut azam. Tapi kalau niat mah ya bareng, antara keinginan di hati sama kerjaan bareng. Ya, kayak wudu. Niat wudu kapan? Oh, niat wudu di rumah niatnya, wudunya di masjid. Yang bukan begitu, itu azam namanya. Ya, kalau niat bareng, kapan itu nanti? Ya, ketika membasuh muka gitu ya. Ketika membasuh muka, di luar membasuh, di dalam niat tuh. Itu namanya antara di hati keinginan dengan perbuatan di luar bareng. Sholat, kapan itu niatnya? Ya bareng sama apa? Sama takbir. Di luar takbir, Allahu Akbar. Di hati ya itu ada niat bareng. Itu namanya ya qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Ya, menuju, menyengaja, bermaksud kepada sesuatu, ya muqtarinan bi fi'lihi, bareng dengan kerjaan. Semua ibadah begitu. Ya, yang enggak bareng dalam niat ibadah, ya diantaranya cuma puasa, itu doang. Ya, kalau puasa mah apalagi puasa wajib, itu niatnya wajib nginep. Artinya niat dulu di malam hari, puasanya kapan? Besok, gitu kan? Loh kenapa beda? Sebab kalau puasa mah barenginnya susah. Antara barengin niat sama puasa ya susah. Emang apa? Sebab puasa itu ya mulai puasa ketika datang waktu fajar. Ya, itu kalau misalnya bareng waktu fajar sama niat bareng ya. Ya nungguin fajarnya kapan munculnya ini. Takutnya kita malah lagi nungguin fajarnya udah datang duluan. Jadi ketinggalan sama niat nggak bareng tuh. Nah, maka dikasih kelonggaran sama agama untuk urusan apa namanya niat puasa ya didului niatnya. Makanya kalau niat ya puasa itu dari mulai masuk maghrib sampai sebelum subuh. Ya, kalau puasa wajib itu wajibnya di situ. Ya, kayak besok nih kita masuk Ramadan ya Pak ya. Ya, masuk maghrib pas kita lagi buka nih ya, udah masuk maghrib kita lagi buka niat daripada ntar lupa, mumpung inget nih mau niat puasa buat besok, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Sebab itu sudah masuk waktu niat. Ya. Sampai kapan itu? Ya sampai sebelum subuh, ya. 1 menit lagi menjelang subuh kita niat, masuk tuh niat puasa. Itu paling wajib begitu. Jadi wajib tabitun niat. Niatnya wajib malam kalau puasa mah. Kalau puasa ya kalau puasa fardu, puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh paginya. Ya, misalnya kita jam 9 ini. Hari Senin ya ini, iya, waduh pas banget lagi dari subuh nih belum makan apa-apa. Belum kena apa-apa ini perut. Ya udah dah, niat puasa aja. Jam berapa? Jam 9 pagi. Boleh nggak begitu? Kalau puasa sunnah, boleh begitu.
Jadi kalau puasa wajib batasan niatnya dari maghrib sampai sebelum subuh. Kalau puasa sunnah niatnya dari maghrib sampai sebelum zohor. Kalau puasa sunnah, kecuali udah lewat zohor kali, udah 12:30 Nabi sembahyang zohor, masuk dari pagi belum madang, niat puasa udah lewat niatnya itu, madang aja mendingan pulang dah, ya, udah gak dapat puasa sunnah. Ya, tapi kalau masih jam 9, jam 10, jam 11 masih bisa niat puasa sunnah. Itu hanya puasa yang antara niat sama kerjaan gak bareng. Selebihnya bareng. Ya, niat wudu bareng sama basuh muka. Niat sholat bareng sama takbiratul ihram. Niat zakat bareng sama ngeluarin yang dizakatin. Niat haji bareng sama pakai ihram gitu. Ya. Itu semuanya bicara nih niat, yaitu keinginan yang diiringi dengan apa? Perbuatan. Jadi ini baru kita bahas fardu wudu yang pertama, ya, masalah niat dulu. Sebab ini penting, ya. Jadi niat itu ya mengikuti kerjaannya, ya. Kalau kerjaan itu sifatnya ibadah, maka wajib, ya. Nah, kita mau melakukan sholat sunnah, ya, mau sholat sunnah berarti kerjaannya kan sunnah, tapi ya niatnya mah tetap wajib. Kenapa? Sebab ibadah itu, gitu, ya. Bukan berarti kalau sholat sunnah niatnya juga sunnah. Ya kalau kita nggak niat mah ya bukan sholat namanya, gitu, ya. Jadi intinya bahwa niat ini menjadi penentu buat sebuah pekerjaan kita agar punya nilai pahala dan kebaikan, maka diawali dengan niat, ya. Nah, nanti baru kita bahas tentang kelanjutannya, ya. Masih ada 5 lagi daripada fardu wudu, ya. Hari ini kita bahas yang pertama dulu tentang masalah niat, ya. Nah, mudah-mudahan yang kita bahas sedikit pada hari ini, ya, ada manfaatnya buat kita, ya, dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.